alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Didi, alarm memekakkan telinga berdering di seluruh istana tanpa peringatan. Ye Sisui tiba-tiba berhenti di jalurnya. Matanya menjadi dingin. Dia tahu apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Su Tianran masih tidak akan membiarkannya pergi. Dia telah memberinya kesempatan yang begitu baik, bahkan mungkin kesempatan terakhir. Namun, dia masih membuat pilihan itu. Su Tianran, sangat bagus, sangat bagus. Saya benar-benar ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan untuk menjaga saya di sini. Saat dia tersenyum, Ye Sisui mengarahkan tangan kanannya ke langit dan berdiri di tempat tanpa bergerak. Di belakangnya, proyeksi berwarna merah darah sudah muncul diam-diam. Itu adalah jiwa bela dirinya, Blood Soul Demon Puppet. Gelombang kuat tekanan spiritual menyebar dari tubuh Ye Sisui. Semua infrastruktur dalam radius 100 meter darinya hancur seketika. Sangat cepat, sebidang tanah kosong besar terbentuk. Karena mereka sudah benar-benar berselisih, tidak perlu bagi Ye Sisui untuk menunjukkan belas kasihan. Pada saat ini, 4 sinar cahaya yang kuat melesat ke langit. Keempat sinar cahaya ini disajikan sebagai cahaya pelangi. Ketika mereka naik ke langit, mereka dengan cepat berkumpul menuju pusat sebelum berubah menjadi kubah besar yang benar-benar menelan istana kekaisaran di dalamnya. Tiba-tiba, cahaya pelangi mempesona menutupi istana kekaisaran. Seolah-olah seberkas cahaya ilahi telah turun. Itu adalah perasaan ajaib, tapi ekspresi Ye Sisui tiba-tiba berubah. Sebagai seorang insinyur jiwa kelas 9, pemahamannya tentang alat-alat jiwa sangat dalam, meskipun dia tidak membuat namanya memproduksi alat-alat jiwa. Apalagi sinar cahaya ini sangat akrab. Bagaimana dia bisa tidak mengenali alat jiwa arai kompresi energi tinggi? Justru karena dia mengenali mereka, dia sadar betapa menakutkannya mereka. Mereka mampu melindungi seluruh kota. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia tetap manusia. Ketika sampai pada standar Ye Sisui, dia bahkan bisa menebak bahwa seorang dewa memiliki kekuatan yang terbatas. Itu hanya di luar standar manusia. Secara teoritis, itu tidak terbatas. Mungkin tidak memanifestasikan dirinya dalam kenyataan, tapi itu tentu cukup untuk berurusan dengan Douluo Ultimate. Angka-angka mulai muncul dari dalam istana kekaisaran. Ada alat jiwa berbentuk manusia pekat hitam dan tekanan yang menakutkan, dan gelombang jiwa yang sangat besar mulai menyebar. Legiun Insinyur Jiwa Sun Moon Imperial. Itu adalah ibu jari tangan yang melindungi bangsa. Itu benar-benar kuat. Selain mereka, banyak insinyur jiwa juga naik ke langit di sepanjang perimeter istana. Imperial Dragon, Evil Tyrant dan Fire Phoenix Soul Engineer Legion ada di sini. Lebih dari 2000 insinyur jiwa tingkat lanjut telah berkumpul di dalam istana kekaisaran. Seorang penatua melayang di udara di area tengah istana. Dia memelototi Ye Sisui. Kong, De, Ming, Ye Sisui berteriak satu kata demi satu kata. Kong Deming menatapnya dengan dingin. Penatua Ye, saya tahu bahwa suatu hari kami akan bertarung. Aku hanya berpikir itu tidak akan secepat itu. Petik 2. Ye Sisui tertawa. Tawanya melengking, dan melukai telinga semua orang ketika mereka mendengarnya. Ya, sebenarnya saya sudah mengharapkan hari yang akan datang. Saya hanya tidak berharap Su Tianran untuk sepenuhnya mengabaikan ikatan masa lalu kita. Hehehehehehe. Bukannya aku mengabaikan ikatan masa lalu kita. Hanya saja kita tidak memiliki ikatan masa lalu untuk dibicarakan. Bertahun-tahun, berapa banyak warga sipil yang dibunuh oleh Gereja Roh Kudus dengan kejam? Kali ini, Anda bahkan telah menyerang tentara, melukai moral prajurit saya. Kami bisa saja berhasil dalam satu tembakan, tetapi mereka tidak punya pilihan selain kembali ke ibu kota karena serangan Anda. Penatua Ye, apakah Anda tahu berapa banyak kerugian yang telah dibawa oleh Gereja Roh Kudus ke Kekaisaran? Saya tidak peduli tentang ikatan masa lalu kita. Lalu, izinkan saya bertanya kepada Anda, di mana Anda dan gereja Anda ketika Du Busi berada di ibu kota mencoba membunuh saya? Saya yakin Anda berharap saya sudah mati saat itu. Kekaisaran yang kacau lebih menguntungkan bagimu, benar kan? Petik 2. Su Tianran berada di alat jiwa berbentuk manusia emas kuning saat ia melayang di udara. Sekitar dia setidaknya 10 insinyur jiwa kelas 9. Juzi setengah langkah di belakangnya.
Senyum Ye Shisui tidak hilang. Jika kamu ingin mengutuk kami, kamu dapat menemukan alasan untuk itu. Selain itu, kita bahkan tidak dapat menjelaskan diri kita dengan jelas bahkan jika semua perbuatan kotor ini telah disalahkan pada kita, mengingat reputasi kita. War God Empress, taktik Anda memang brilian. Aku hanya tidak tahu satu hal. Kapan gereja Roh Kudus menyinggung Anda? Dia tidak melihat Su Tianran, tetapi mengalihkan perhatiannya ke Juzi. Juzi berkata, gereja Roh Kudus tidak menyinggung saya. Anda menyinggung pasukan saya, warga negara saya dan kedamaian kekaisaran saya. Kejahatan tidak bisa eksis di kerajaan yang akan mendominasi benua. Apapun alasan yang Anda berikan, tidak lagi penting apakah gereja Roh Kudus yang menyerang kekaisaran. Lebih penting lagi, gereja Roh Kudus harus menghilang dari dunia ini selamanya. Itu pasti sudah tidak ada lagi. Petik 2. Ye Shisui tercerahkan. Sepertinya Yang Mulia masih ingin menghancurkan gereja. Saya mengerti, sungguh formasi yang kuat. Bapak alat jiwa, Kong Deming, ada di sini. Ada juga banyak wajah dan insinyur jiwa yang dikenal, hanya untuk berurusan dengan saya. Sepertinya Yang Mulia masih menganggap saya sangat penting. Aku bersyukur. Satu-satunya pertanyaan adalah, bisakah kalian semua menahan saya di sini hari ini? Jika saya pergi hari ini, saya akan menghancurkan satu kota setiap bulan, dan menggunakan lebih banyak roh pembalasan untuk memperkuat diri saya. Saya akan melakukan ini sampai kekaisaran benar-benar musnah. Petik 2. Sementara dia tersenyum ketika dia mengatakan semua ini, tidak ada yang mengira dia menggertak. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Bagian yang menakutkan bukanlah fakta bahwa dia bersikap histeris. Bagian yang menakutkan adalah ada sedikit rasionalitas meskipun dia histeris. Ekspresi Su Tianran sangat berubah. Jika Ye Shisui benar-benar melarikan diri hari ini, bencana akan menimpa kekaisaran. Dalam hatinya, dia sedikit menyesali keputusannya. Bagaimanapun, dia adalah Doulo utama. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakannya, dia seharusnya tidak menjadi musuhnya. Konsekuensinya benar-benar tidak terpikirkan. Namun, karena semuanya sudah seperti ini, tidak ada ruang untuk penyesalan. Apapun yang terjadi, rencananya harus dilanjutkan. Selain itu, Su Tianran juga tidak berpikir bahwa dia memiliki peluang untuk bertahan hidup. Kekaisaran Sun Moon membayar mahal untuk mengatur jebakan ini. Penghalang pelindung yang dibentuk oleh 4 alat jiwa arai kompresi energi tinggi adalah agar Ye Shisui tidak bisa melarikan diri. Itu juga digunakan untuk mencegah Long Xiaoyao datang untuk menyelamatkannya. Mereka bahkan mempertimbangkan mentalitas Long Xiaoyao ketika mereka datang dengan rencana ini. Lagi pula, dia bukan master jiwa jahat. Dia memiliki intinya sendiri. Tidak peduli apa, dia tidak akan menumpangkan tangan pada warga biasa mengingat statusnya saat ini. Adapun bagaimana dia akan membalas dendam setelah Ye Shisui terbunuh, itu masalah lain. Juzi memberitahunya bahwa Long Xiaoyao terluka parah setelah bentrokan di lembah gunung. Inilah mengapa ini adalah kesempatan yang sangat langka yang tidak dapat dilewatkan. Kong Deming menghela nafas dan berkata, "Kamu Shisui, hanya dari kata-katamu sekarang, kamu layak mati. Hari ini, saya akan mengembalikan keadilan atas nama surga. Saya akan menghancurkan Blood Soul Demon Puppet Anda." Saat dia berbicara, Kong Deming mengangkat tangannya ke arah Ye Shisui. Sinar cahaya keemasan melesat keluar. Ye Shisui mendengus dingin. Dia mengangkat tangannya juga dan menunjuk ke Kong Deming, dan seberkas cahaya merah darah melesat ke arahnya. Undulasi kekuatan jiwa yang menakutkan naik dari perimeter luar. Insinyur jiwa mengumpulkan kekuatan mereka. Melawan Dewa Kematian Douluo, mereka harus memberikan segalanya. Inilah sebabnya mereka harus menggunakan kekuatan apapun yang mereka miliki. Ketika cahaya merah darah berada 5 meter dari Kong Deming, itu terhalang oleh lapisan cahaya keemasan. Teriakan roh pembalasan yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit, tapi cahaya keemasan itu tidak pecah sama sekali. Sinar cahaya keemasan yang dilepaskan oleh Kong Deming berubah menjadi lingkaran cahaya emas ketika jaraknya 5 meter dari Ye Shisui, dan hendak membungkus dirinya di sekelilingnya. Tubuh Ye Shisui tiba-tiba berubah ilusi. Dalam sekejap, dia melarikan diri dari lingkaran cahaya. Halo lingkaran itu mendarat di tanah dan menghilang tanpa jejak. Suara tawa Ye Shisui menggema di seluruh istana.
Darah jiwa demon puppet di belakangnya bersinar terang, dan garis-garis cahaya berdarah besar dilepaskan. Mereka berubah menjadi roh pembalasan raksasa di udara yang mengalir ke segala arah. Setiap roh pembalas adalah sebesar kepala manusia. Ada 12 dari mereka. Begitu mereka muncul, hujan berdarah nampaknya menghantam seluruh istana. Mantra jiwa darah. Ini adalah teknik pamungkas yang Ye Sisui terkenal. Setiap jiwa darah yang dia kembangkan menggunakan mantra ini telah dibudidayakan selama berabad-abad. 10.000 roh pembalas saling melahap satu sama lain, dan yang tersisa menjadi roh darah. Jiwa darah ini bahkan harus memakan roh pembalasan untuk waktu yang lama untuk menjadi lebih kuat. Ketika jiwa darah baru terbentuk, itu hanya seukuran kuku. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi jiwa darah untuk mencapai ukuran kepala manusia? Tidak hanya itu harus melahap roh pembalasan, tetapi bahkan harus melahap semangat pembalasan dari individu yang kuat. Semakin kuat roh pembalas dendam, semakin cepat jiwa darah akan tumbuh. Pertarungan baru saja dimulai, tapi Ye Sisui sudah melepaskan skill terkuatnya. Ini menunjukkan bahwa dia siap mempertaruhkan nyawanya. Kong Deming menjadi serius ketika dia melihat jiwa-jiwa darah. 1 lawan 1, kita harus menyegel mereka dan tidak membiarkan mereka melarikan diri. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya. Mereka masing-masing menembakkan seberkas cahaya keemasan, memicu 2 darah jiwa. 10 insinyur jiwa kelas 9 di sekitar Su Tianran dengan cepat menyebar. Mereka masing-masing melepaskan keterampilan terbesar mereka untuk mengendalikan jiwa satu darah. Ye Sisui tertawa dingin, lampu berdarah bersinar terang di matanya. Tiba-tiba, rambut yang panjang berubah menjadi merah darah. Boneka iblis jiwa darahnya melonjak ke tubuhnya dan menyatu dengannya. Tiba-tiba, dia tumbuh 2 kali lebih besar. Merah jernih dan transparan darah di tubuhnya menjadikannya seolah-olah dia diukir dari batu delima. Arus udara melonjak di udara dan menyebar seketika. Laut darah tanpa batas. Ye Sisui menjerit. Bangunan di sekitarnya langsung menguap ketika disentuh oleh laut darah tanpa batas, yang mulai menyebar keluar. Tidak heran dia adalah Douluo utama dan guru roh jahat terkuat di Gereja Roh Kudus. Bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, dia masih berhasil menyelesaikan semua kerusakan jiwa di sekitarnya. Bagaimana percaya dirinya? Su Tianran meraung marah. Ada tongkat di tangan, yang panjangnya hanya beberapa sentimeter. Ada permata pelangi seukuran kepalan tangan di atasnya. Dia mengangkat tongkat ini dan mengarahkannya ke Ye Sisui. Tiba-tiba, seberkas cahaya pelangi turun dari langit, menyerang ke arah Ye Sisui. Ini adalah kekuatan alat jiwa susunan kompresi energi tinggi. Dia telah menggunakan 4 alat kompresi Soul Arai untuk melindungi orang-orang kekaisaran Sun Moon sebelumnya. Kali ini, ia menggunakan alat kompresi Soul Arai kecil ini untuk menyerang. Ye Sisui tidak menghindar. Terlebih lagi, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Dia membuat gerakan mengangkat. Tiba-tiba, lautan darah melonjak ke atas dan berubah menjadi perisai besar. Itu menghalangi sinar pelangi yang turun dari cahaya. Ledakan. Sebuah ledakan yang luar biasa terdengar. Gelombang kejut yang kuat segera menyebar. 11 insinyur jiwa kelas 9 segera melepaskan penghalang jiwa protektif. Seiring dengan penghalang yang dilepaskan oleh insinyur jiwa dari Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion, mereka berhasil memblokir gelombang kejut ini dan mencegahnya menyebar lebih jauh. Ledakan yang mengerikan baru saja berakhir ketika serangkaian ledakan terus terdengar. Lautan darah terbalik dan dengan kuat menahan serangan sinar pelangi. Namun, mereka yang tajam bisa mengatakan bahwa lautan darah menyusut. Itu menjadi lebih kecil di bawah serangan alat jiwa Arai kompresi energi tinggi. Seringai muncul di wajah Su Tianran. Bahkan Ultimate Douluo tidak memiliki peluang melawan alat Soul Arai kompresi energi tinggi. Hari ini, dia mengandalkan sebagian besar alat Soul Arai kompresi. Pekerjaan utama insinyur jiwa adalah untuk melindunginya dan istana kekaisaran. Rencana untuk membunuh ini dianggap sebagai ujian pertama. Setelah sukses, mereka akan menginvestasikan lebih banyak uang ke dalam penelitian alat jiwa Arai kompresi energi tinggi. Ye Sisui benar-benar tidak menyadari bahwa Kekaisaran Matahari Bulan telah memompa lebih banyak uang ke dalam penelitian mereka tentang alat Soul Arai energi kompresi tinggi daripada penelitian lain. Kong Deming memimpin penelitian,
sementara 7 insinyur jiwa kelas 9 membentuk anggota inti tim peneliti. Jumlah sumber daya dan uang yang dikuras tidak dapat diukur dengan baik. Ini adalah kekuatan teknologi alat jiwa. Sosok Ye Sisui tiba-tiba muncul di udara. Dia masih merah darah. Kong Deming langsung bergeser di depannya, menghalangi dia. Mereka bentrok. Kong Deming terlempar keluar, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, sementara Ye Sisui kembali ke langit. Lampu merah menyala, dan 3 jiwa berdarah melepaskan diri dari pengekangan mereka. Mereka masing-masing memblokir satu serangan terkait dari masing-masing dari 3 legiun insinyur jiwa peringkat binatang buas. 3 jiwa berdarah itu berteriak secara tragis, tetapi 3 serangan terkait itu dilawan. Dan Ye Sisui secara langsung menolak serangan dari Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion sendiri. Dia tertabrak. Su Tianran sangat senang. Dia sepenuhnya menyadari betapa kuatnya serangan terkait Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion. Itu tidak bisa dilawan oleh manusia. Bahkan Dou Luo tertinggi tidak bisa melakukannya. Jika Kong Deming akan menilai itu, dia bahkan akan mengklaim bahwa seorang insinyur jiwa kelas 10 tidak akan dapat memblokir serangan seperti itu. Jika bahkan Ultimate Dou Luo tidak berdaya, mungkin hanya dewa yang bisa melawannya. Apakah Ye Sisui sudah mati? Cahaya Bloody menghilang, tersebar dan menghilang di udara, tidak ada jejak yang tersisa. Ye Sisui bahkan tidak berteriak. Tapi, apakah dia benar-benar mati? Hati-hati, dia belum mati, Kong Deming tiba-tiba berteriak. Setelah ini, jiwa berdarah yang awalnya dikendalikan oleh seorang insinyur jiwa kelas 9 tiba-tiba pecah dan berubah menjadi hujan darah. Ye Sisui tampaknya terlahir kembali dari hujan darah ini. Dia menekankan telapak tangannya ke langit. Tubuh Ye Sisui langsung bersinar terang dengan cahaya merah darah. Gelombang energi darah yang kuat tersedot ke tubuhnya. Insinyur jiwa kelas 9 itu berubah menjadi abu, berhamburan ke udara. Tekanan mengerikan segera naik, dan lampu berdarah yang kuat bersinar di langit. Insinyur jiwa kelas 9 telah meninggal begitu saja. Selanjutnya, kekuatannya juga semakin meningkatkan kekuatan Ye Sisui. Ini adalah kemampuan mengerikan yang dimiliki oleh Ultimate Dou Luo jahat. Bahkan serangan terkait yang mengesankan seperti itu tidak bisa membunuhnya. Dia bahkan memanfaatkan kesempatan untuk membunuh insinyur jiwa kelas 9. Namun, Kong Deming memperhatikan bahwa hanya ada 11 jiwa darah sekarang. Jelas, serangan Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion tidak sepenuhnya sia-sia. Serangan yang menakutkan dilepaskan selanjutnya. Sinar cahaya yang kuat turun. Cahaya pelangi terbentuk di langit sekali lagi. Itu adalah serangan kedua dari alat Soul Array kompresi. Wajah Su Tianran sedikit berkerut. Sama seperti bagaimana Ye Sisui tidak tahu dia sekuat ini, dia juga tidak berharap Ultimate Dou Luo begitu mengerikan pada kekuatan penuh. Ketika Ye Sisui terjebak dalam situasi hidup dan mati, dia masih berhasil dengan mudah membunuh seorang insinyur jiwa kelas 9 di bawahnya. Ye Sisui mengerang, dan tubuhnya langsung berubah menjadi merah darah. Ketika cahaya pelangi itu mendarat, seluruh tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah dan menghilang sekali lagi. Setelah ini, jiwa darah lain pecah. Seperti sebelumnya, dia menamparkan telapak tangannya di dada seorang insinyur jiwa kelas 9. Seolah-olah dia telah menamparkan sepotong tahu. Insinyur jiwa kelas 9 itu terbunuh begitu saja. Energi darah dan jiwanya dilahap. Meskipun ada satu jiwa kurang darah karena ini, aura Ye Sisui menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mantra spesial macam apa ini? Mengapa begitu menakutkan? Meskipun dia memiliki lebih sedikit dan lebih sedikit jiwa darah, seolah-olah dia memberdayakan kekuatan. Ini menakutkan, karena tidak ada yang bisa melihat di mana batasnya. Paksa jiwa-jiwa darah menjauh. Paksa mereka masuk. Serang. Kong Deming memerintah dengan keras. Tidak ada yang tahu titik lemah Ye Sisui. Mereka hanya bisa mencobanya. Sejak awal, dia tidak berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah membunuh Dou Luo Ultimate. Jika tidak, mereka tidak akan melakukan persiapan yang berat. Saat ini, mereka hanya bisa mencoba untuk memperpanjang pertarungan. Hanya dengan cara inilah, mereka bisa melelahkannya. Ye Sisui dipanaskan dengan dingin, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi proyeksi darah yang tak terhitung banyaknya, yang tersapu ke segala arah secara instan.
Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion, yang akan melepaskan serangan terkait mereka, kehilangan target mereka secara instan. Hampir tidak mungkin untuk menguncinya sekarang. Namun, banyak lapisan penghalang terkait mereka masih sangat efektif. Mereka berhasil memblokir invasi lampu berdarah. Insinyur jiwa kelas 9 di dalam penghalang juga mengambil kesempatan ini untuk mundur ke tepi penghalang. Rencana awal adalah membunuh Ye Sisui dalam satu gerakan. Sekarang mereka tidak bisa melakukan itu lagi, mereka hanya bisa mengurasnya menggunakan kekuatan seluruh mereka. Ini adalah paket cadangan. Dalam rencana cadangan ini, hal terpenting yang harus dilakukan adalah membantu semua orang mundur. Dua insinyur jiwa kelas 9 sudah mati. Ini adalah sesuatu di wilayah Sun Moon yang tidak bisa diterima. Vena sudah terlihat di dahi Su Tianran. Jika bukan karena takut bahwa alat jiwa arai kompresi energi tinggi akan terlalu panas, dia akan menyerang tanpa henti sekarang. Ye Sisui melayang di udara dan mengungkapkan ekspresi menghina di wajahnya. Masih ada 10 jiwa darah yang mengelilinginya. Roh pembalasan dari dua insinyur jiwa kelas 9. Barang bagus, namun, insinyur jiwa hanya akan menjadi insinyur jiwa. Kekuatan jiwa mereka masih jauh dari titol Douluo sejati. Itu sangat disayangkan. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Insinyur jiwa mengawasinya sangat marah.